nggak sih? Kucing termasuk hewan jenis apa ya? Kucing adalah hewan mamalia. Mamalia adalah satu-satunya kelompok binatang yang memiliki rambut. Mereka termasuk vivipar. Anak-anaknya lahir dari perut induknya. Ingin lebih tahu? Ayo kita tonton. Selanjutnya ada beberapa karakteristik mamalia, di antaranya sebagai berikut. Karakteristik yang pertama yaitu memiliki kelenjar susu. Mamalia memiliki kelenjar susu yang menghasilkan susu untuk memberi makan kepada anaknya. Ini adalah salah satu karakter ciri khas mamalia. Contoh pada gambar tersebut. Biasanya yang memiliki kelenjar susu seperti kucing, kerbau, singa, dan mamalia lainnya. Karakteristik yang kedua adalah berambut, di mana semua mamalia ini baik bentuk dalam rambut maupun bulu pasti memiliki struktur ini dalam titik hidup mereka. Bulu dan rambut pada mamalia memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama sebagai isolator termal yang dimana untuk mengatur suhu mereka. Yang kedua, menghindari cedera mekanis dan dingin. Yang ketiga, ada kamuflase. Dan yang terakhir, sebagai penginderaan. Bulu dan rambut pada mamalia memiliki beragam bentuk. Yang pertama, ada bulu yang tebal, kumis yang panjang, duri, hingga tanduk. Adapun beberapa mamalia yang evolusinya menyesuaikan dengan lingkungannya. Contoh, paus yang memiliki rambut hanya pada saat embrio, dan terenggiling yang mengubah bulunya menjadi sisik yang keras. Karakteristik yang ketiga yaitu mamalia memiliki 3 tulang tengah pada telinganya, sehingga mamalia memiliki pendengaran yang baik. 3 tulang tersebut yaitu ada incus, malleus, dan stapes, di mana 3 tulang tersebut membentuk rantai sehingga meneruskan gelombang suara. Karakteristik yang keempat yaitu mamalia memiliki otak yang lebih besar daripada hewan yang lain, karena mamalia memiliki jaringan kompleks dan penutup yang disebut neokortex, sehingga fungsi otak pada mamalia tersebut lebih kompleks daripada hewan yang lain. Mungkin ada beberapa hewan yang tergolong pintar, contoh gajah, paus orca, dan kera. Ciri khas yang kelima yaitu mamalia bernafas menggunakan paru-paru, di mana sebagian besar mamalia memiliki pernafasan yang lebih kompleks. Selain itu, ada juga karakteristik yang lebih spesifik mengenai paru-paru tersebut. Mamalia memiliki 2 paru-paru, di mana paru-paru kanan lebih besar daripada paru-paru kiri, dan paru-paru pada mamalia berbentuk seperti spons atau sarang lebah. Tidak hanya itu, pada paru-parunya tersebut dipenuhi oleh alveoli, yang dimana di situ adalah tempat terjadinya pertukaran gas. Karakteristik yang keenam yaitu mamalia adalah hewan yang berdarah panas. Oleh karena itu, mamalia dapat mengatur suhu tubuhnya sendiri, panas tubuhnya sendiri tanpa berketergantungan pada panasnya lingkungan. Mamalia hewan berdarah panas atau endotermik ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, suhu tubuhnya selalu hangat dan konstan. Yang kedua, dapat mengeluarkan panas dari kelenjar keringatnya. Yang ketiga, saat merasa kepanasan, mamalia akan berkeringat, berguna untuk menurunkan suhu tubuhnya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu saat mamalia merasa kedinginan, maka dia akan menggigil, berguna untuk meningkatkan suhu tubuhnya. Karakteristik mamalia yang ketujuh yaitu mamalia adalah hewan yang melahirkan. Sebagian besar mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan, tetapi ada beberapa mamalia yang tidak melahirkan, yaitu bertelur. Nah, hewan mamalia yang melahirkan ini disebut dengan vivipar, sedangkan mamalia yang bertelur ini disebut ovovivipar. Hewan mamalia yang bertelur ini biasanya dianggap sebagai hewan peralihan dari bangsa burung ke mamalia. Contohnya, mamalia berparuh. Karakteristik yang terakhir yaitu mamalia memiliki 4 jenis gigi. Dapat dilihat bahwa pada mamalia memiliki gigi yang berbeda satu sama lain. Namun, pada mamalia terdapat 4 jenis gigi yang berbeda, yaitu jenis gigi seri, gigi taring, gigi premolar, dan gigi molar atau gigi Graham. Ada beberapa fungsi dari 4 gigi mamalia tersebut. Yang pertama, gigi seri.
Gigi seri berfungsi untuk mengunyah makanan dan memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Dan yang kedua, gigi taring. Gigi taring berfungsi untuk merobek makanan seperti daging dan sayuran keras. Yang ketiga yaitu gigi premolar dan gigi molar atau gigi geraham yang berfungsi untuk membantu mengunyah dan menggiling makanan sehingga makanan tersebut mudah untuk ditelan. Hewan pada mamalia ini berkembang biak dengan cara melahirkan atau biasa disebut dengan vivipar, kecuali pada platypus yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Nah, proses reproduksi pada hewan mamalia ini dimulai dengan pembuahan, di mana proses peleburan sperma dan telur terjadi di dalam induk betinanya atau biasa disebut dengan fertilasi internal. Nah, hasil pembuahan sel telur oleh sperma tersebut kemudian membentuklah zigot. Nah, zigot akan bergerak menuju uterus atau rahim. Zigot akan berkembang biak di dinding rahim menjadi embrio. Nah, embrio pada hewan mamalia ini dilapisi oleh selaput embrio yang terdiri dari omnion, korion, dan allantos. Nah, selaput embrio ini berfungsi untuk melindungi embrio dari guncangan dan kekeringan selama di dalam rahim. Embrio akan mendapatkan sari-sari makanan dan oksigen dari induk betinanya melalui tali plasenta. Embrio yang tumbuh dan berkembang secara sempurna selanjutnya akan menjadi janin yang siap untuk dilahirkan. Setelah dilahirkan, anak hewan ini menyusui pada induk betinanya. Nah, tadi kan sudah dijelasin apa itu hewan mamalia dan karakteristik hewan mamalia. Dan di sini saya akan memberi beberapa contoh hewan mamalia. Contoh hewan mamalia ini sangat beragam, dimulai dari hewan mamalia darat, air, udara, berkantung, dan mamalia peliharaan. Nah, yang pertama ada mamalia darat, di mana mamalia darat ini terdapat adanya gajah. Gajah adalah hewan herbivora besar dengan belalai. Dia hidup di hutan dan padang rumput. Lalu ada harimau. Harimau adalah hewan karnivora dengan tubuh berotot dan bulu belang. Dia hidup di hutan tropis. Lalu ada kuda. Kuda adalah hewan herbivora. Dia pelari cepat, sering digunakan sebagai hewan pekerja. Lalu yang kedua ada hewan mamalia air. Mamalia air ini terdiri dari lumba-lumba. Lumba-lumba adalah hewan yang hidup di laut. Dia bernapas dengan paru-paru dan dia cerdas dan berkomunikasi menggunakan suara. Lalu ada paus biru. Paus biru ini adalah hewan mamalia terbesar. Dia itu makan plankton atau filter feeder. Dia hidup di samudra. Lalu ada anjing laut. Anjing laut ini adalah hewan mamalia semi-akuatik yang berenang cepat dan berbulu untuk menjaga suhu tubuhnya. Lalu yang ketiga ada mamalia udara. Mamalia udara ini terdiri dari kelelawar. Nah, kelelawar ini adalah hewan satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Dia memakan buah atau frugivora dan juga dia memakan serangga atau insektivora. Lalu yang keempat, hewan mamalia berkantung. Terdiri dari kanguru. Dia adalah hewan yang memiliki kantung untuk membawa anaknya. Dia hidup di Australia. Lalu ada koala. Koala ini adalah hewan herbivora memakan daun eukaliptus. Dia hidup di pohon. Lalu yang kelima ada hewan mamalia peliharaan yang terdiri dari kucing. Kucing ini adalah hewan karnivora kecil yang sering dipelihara. Dia pandai berburu tikus. Lalu ada anjing. Anjing ini adalah hewan mamalia omnivora yang sering digunakan sebagai penjaga atau sahabat manusia. Metabolisme pada mamalia adalah proses kimia dalam tubuh untuk menghasilkan energi dan mendukung fungsi kehidupan. Nah, proses metabolisme ini di dalam mamalia ini terdiri dari katabolisme atau pemecahan energi yang memecahkan molekul seperti glukosa, lemak, dan protein untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin
trifosfat. Contohnya yaitu pemecahan glukosa melalui proses respirasi seluler di mitokondria, menghasilkan energi, karbon dioksida, dan air. Lalu yang kedua, anabolisme atau pembangunan molekul, yang membangun molekul seperti pembentukan protein dari asam amino atau glikogen dari glukosa untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Lalu yang ketiga, produk sisa metabolisme meliputi karbon dioksida, air, urea, dan asam laktat yang dikeluarkan melalui pernapasan, urin, dan keringat. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat dari materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Jadi kesimpulannya yaitu mamalia adalah kelompok hewan vertebrata berdarah panas yang memiliki beberapa ciri khas seperti memiliki kelenjar susu untuk menyusui anaknya, memiliki rambut atau bulu, dan memiliki 3 tulang di telinga tengah, dan sistem pernapasannya menggunakan paru-paru. Mereka berkembang biak secara vivipar kecuali monotremata yang bertelur. Dengan proses fertilisasi internal dan perkembangan embrio di dalam rahim dilindungi oleh selaput embrio dan memperoleh nutrisi melalui plasenta. Mamalia memiliki metabolisme yang mencakup proses katabolisme untuk menghasilkan energi dan anabolisme untuk pertumbuhan serta perbaikan jaringan. Dengan termoregulasi yang menjaga suhu tubuh stabil. Peran mamalia dalam ekosistem sangat beragam, mulai dari pemangsa hingga sahabat manusia, dengan berbagai jenis yang dapat ditemukan di darat, air, dan udara.